Sakato hati jo jantuang, malam kini lah tamo tampak mengaji adat Minangkabau. Jo salam sambah di Anjuang, maaf jorila kami minta uko jo jangko kok talampau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum pambuka kato jo bismillah rundiang dimulai. Ampun jo maaf basarato kami nandukan jadi pandai. Ampun dimohon pada Allah, maaf diminta kanan banyak. Salam tahun juga kanan rape, indak basibak je basisih bukan bahinggo je babateh, dari ujung sampai kapangka, dari tengah lapeh katapi, dari ranah tarikh karantau sampai karantau mancanegara di lingkuang sambah kasadonyo. Alhamdulillah di malam semalam kini, malam, siang, pagi, kami ucapkan selamat datang kepada para peserta Baraja Adat Minangkabau. Dan selamat datang kepada narasumber kita. Alhamdulillah beliau hadir bersama-sama kita. Malam kini kita akan belajar baraja dengan beliau yang memang ahli dalam hal adat Minangkabau. Selamat datang kepada Mak Kati. Dan alhamdulillah malam ko dipandu oleh Bundo Dr. Wirda Ningsi MSI. Selamat malam Bundo Wirda. Alhamdulillah, salam hormat kepada mande-mande kasadonyo di seluruh mancanegara, baik yang ada di Belanda, di Florida, di Saudi, di Riyadh, dan di mana saja berada. Malam kini kita akan baraja adat Minangkabau tentang prosesi adat perkawinan di Minangkabau. Akhir-akhir kok mungkin banyak nan kaba-kaba nan kita dapean ada salah satu kejadian yang dihubung-hubungkan dengan adat prosesi perkawinan Minangkabau. Nanti kita akan bahas lebih dalam bersama narasumber kita, Mama Musra Dahrizal Kati Jomangkuto. Dan selanjutnya selamat datang juga ke adik-adik mahasiswa dari Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas. Dan request tadi ke kami bahwa usahakan penyampaian dalam bahasa Indonesia. Kami ulas sedikit bahwa narasumber kita, Mak Kati, beliau itu sudah biasa mengajarkan adat untuk orang-orang di seluruh dunia. Jadi untuk orang yang tidak bisa berbahasa Indonesia pun, untuk orang yang berbahasa Indonesia dan untuk orang yang berbahasa Minang. Jadi beliau insya Allah akan mampu dan beliau akan menjelaskan dengan bahasa yang mudah kita mengerti. Dan memang dalam pengajaran adat Minangkabau tentu lebih idealnya dengan menggunakan bahasa Minang adat. Tetapi Mak Kati pasti bahasa yang beliau pakai akan mudah dimengerti oleh kita semua. Dan nanti adik-adik mahasiswa silakan bertanya jika memang ada ya hal-hal yang tidak dimengerti dari bahasa-bahasa adat Minangkabau. Demikian dulu pengantar dari MC. Dengan membacakan Ummul Quran Al-Fatihah kita mulai acara ini. Kita bacakan bersama-sama mande-mande dan mama sadonyo. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, dengan berharap ridho Allah Subhanahu wa taala, kita berharap acara ini akan lancar dari awal sampai selesai. Saya perkenalkan dulu narasumber kita di malam ini, Mak Kati, yang sudah tidak asing lagi. Beliau adalah pakar maestro dalam hal adat Minangkabau, dan beliau sudah mengajarkan adat Minangkabau ke seluruh belahan dunia. Nanti insya Allah itu lebih dalam, kita akan banyak berdiskusi dengan beliau. Mama dan bapak-bapak, bundo-bundo, mande-mande sadonyo, adik-adik mahasiswa, dengan tidak membuang-buang waktu, kita langsung saja belajar dengan beliau, guru kita, maestro adat Minangkabau. Beliau Mama Musra Dahrizal Kati Jomangkuto atau Mak Kati. Silakan, Mak. Bismillahirrahmanirrahim.
Allah berkumpul mandai-mandai serato je bapak-bapak malam kiko. Dunia akhirat janyo lapeh barilah maaf banyak-banyak pembukaan dari je bicara. Puji je syukur pada Tuhan, bersalawat kepada Nabi, berakai rahmat dek beliau, kita basu malam kini. Awal mula rundiang disabut, samo mengikut kata Nabi, samo menyerah pada Allah. Allah Ta'ala kayu sungguh Rasul Tuhan Nabi Muhammad, ikutan kita hamba Allah. Bisiaklah kadang-kadang ni baulah kelampauan antaran kato dari kemenakan kita tadi, dari anak kita, dari saudara kita. Kini lapeh negara nambo. Indak mengurangi hormat ambo kepada mandeh mancanegara. Dekan waktu berjalan jua, awak masuk kanan disangajo selangsung. Kalau ingin bertanya-tanya, beko selah. Anan ingin awak masukan karena awak berbicara perkawinan di dalam adat Minangkabau. Tentu ada fenomena-fenomena hari ini. Tapi awak akan bicara dulu dan idealnya. Ideal yang paling santiang perkawinan itu di dalam alam Minangkabau yang pertama itu pulang kabako. Dan pulang kabako itu apakah kedua-duanya itu ideal? Tidak. Itu salah satu titik temunya. Kalau kemenakan ambo laki-laki, anak mak kati laki-laki, dikawinkan balik ke kemenakan mak kati, itu tidak rancak dah. Itu tidak rancak pulang kabakonya. Kalau seandainya darah mak kati dari rumah orang tua seri berdarah A, anak amak tentu berdarah A loh. Awak antar balik darah A ko ke rumah Hindu awak. Itu perkawinan dan kurang rancak. Kalau narancaknya Pak, kemenakan kandung mama pada laki-laki dikawinkan dua anak kandung itu nan paling nomor wahid, nomor one di Minangkabau, nan paling rancak se-ideal perkawinan itu. Tentu saja dulu beberapa hal di sebelahnya itu dan harus mendukung itu. Apa di sebelahnya? Karena kita mengaji adat bersandi sarak bersandi kitabullah, sebaiknya para mandeh-mandeh ko kecil karena anak awak, kecil ke cucu awak. Kalau dapat sebelum terjadi perkawinan di anak awak tu, awak sholat istikharah lebih dulu. Mengadukan ke Tuhan Allah, apa tolong beri jodoh anakku yang engkau redai ya Allah. Itu yang pertama yang harus dilakukan oleh mandeh-mandeh. Baik ayah-ayahnya diredai. Seandainya calon laki-laki ialah tentu, calon padusi ialah jaleh, itu namanya di Minangkabau Saisuak mancaliak batu tapaknya. Kalau tidak zaman kini, kalau kini pun bisa juga dicaliak batu tapaan, lah datanglah laki-laki ke rumah awak bertanya sekali mah si induknya, si ayahnya, si mamaknya. Sesudah itu secara diam-diam dipolitiki lo ayahnya kuah, mamaknya kuah. Sukunya kau dipolitiki ba pernikahannya dahulu. Ikut mengaji batu tapaan namanya. Setelah batu tapaannya jaleh, tentu ditingkek janjang lah. Anan ditingkek janjang kolah salah satu kebiasaan kita di ranah Minang, ndak boleh mamak kandung jo ayah kandung pai. Pai maminang meningkek janjang tu ndak boleh ayah kandung jo mamak kandung. Alasannya guna kuye pelantan jari. Walaupun hari kini lah ada silaturahmi namanya, tapi nemburuak bana ke Patang Kuah, ada salah seorang menyebut negari tidak boleh dia. Salah seorang lah cocok itu nanti balik datang pihak para padusi, ayahnya mamanya datang ke rumah pihak laki-laki, bisuak banas semalam antaranya baru didatangi secara adat. Padahal itu lah putih di mandeh ayahnya, itu nan salah gadang di dalam pandangan adat Minangkabau. Nggak boleh tu do biasanya. Silaturahim pun mestinya kalau toh ada itu pasti menyuruh-nyuruh. Jangan tahu lo mamak,
Jangan tahu lu orang lain lah sudah kamu dek kau mah bersuruh aja kami duduk berapek lah ya anda elok jadinya kalau terjadi hal-hal dan bentuk itu. Setelah batu tapaknya jale, setelah janjang lale, ditingkek janjang. Ditingkek janjang itu kalau awak pakai kato, ada basandi sarak basandi kitab Allah, pasti nan maminang itu dari rumah laki-laki ke rumah padusi, na mantan tando segala macam. Sebab itu, menurut Al-Quran, meminang itu dari rumah laki-laki ke rumah padusi. Hibah bahasa Arabnya. Awak mesti mengaku, sarak mengato, adat memakai. Di katuan dek sarak, meminang dari rumah laki-laki ke rumah padusi. Kalau ada dun sana awak kini nan dakek-dakek ke tanah haram tu nan sedang di Makkah tu tanyalah ke beliau. Meminang itu dari rumah laki-laki ke rumah padusi. Secara kajian tasawuf, beri maaf mak, dek mandeh-mandeh mancanegara ko. Secara kajian tasawuf, kenapa ke rumah padusi? Karena padusi itu baranti sembayang, induk jawab mandeh keteknya nan tahu. Umpamanya, di takwa hari tanggal 8 baleh, ampe bulan lai. Lah hampir angka putih perhitungan dek niniak mamak di muka, mandehnya sebentar luangku, ambo kada puas sebentar. Nyo carilah anaknya kada puas atau kada dalam milik. Tanggal 8 baleh nak ampe bulan lai sesudah iko lai baa kau tu. Nah biasanya nang gadis menaku aku ndak menilantang. Ndak bisa duduk mak. Majuan sepakan, kau ndak suruh 5 baleh hari. Itu zaman saya suat. Indikasi kalau orang padusi kawin ijok kabuannya sedang baranti sembayang, nan biasanya cakaknya sekali 2 hari, sekali 3 hari. Sekali sampai hari itulah sangin nek mana cakaknya. Boleh diuji itu. Cakak sekala jawanya. Itu kalau terjadi ijab jokopul itu sedang datang bulan. Kenapa begitu? Karena nan membaca khutbah nikah itu adalah ayah. Tidak Pak Kuat dong. Karena ayah banyak tidak pandai. Di zaman Belanda berwalilah ke angku wali namanya. Setelah mereka banyak orang yang memakai angku kali. Pas di tahun 68 dibuat wacana Dek Soeharto digantilah angku kali ko dicabut kukunya jabatannya cek diganti jo Pak KUA. Sementara Pak KUA itu sendiri ada yang tidak lolos amal jo ilmunya di tengah masyarakat. Anyo nan tukang nikahan anak awak. Kabaalah hasil anak nanti itu nama ijab kabul kanyo, nama membacakan khutbah nikahnya, amalnya saja tidak lolos di tengah masyarakat. Amaklah sobo seorang Pak Kua main HP sesudah menikahan orang. Capek stek. Kau barampek menikahan orang ke wah lah buru-buru orang menikah. Kiranya pukul sampai patangnya main aku mencari nomor BT dalam lapau. Berarti tidak lolos amal je ilmunya doh sebagian Pak Kua kau. Bukan awak tu dua seranya tidak mungkin. Ada Pak Kua hari ini bisa disogok. Berarti lu lolos amalnya lah. Ikon yang terjadi hari ini beberapa hal dan perlu awak sikapi pertama. Tapi dan lebih panjang itu kalau masuk ini beberapa bulan lampau ada salah seorang anggota DPR meneliti di pengadilan apa yang terjadi. Pertama kami meneliti diam-diam, tidak riset resmi kono. Pai ke kantor pengadilan agama setiap Rabu. Dari 100 perceraian, gugat cerainya perempuan itu dan minta carainya perempuan itu 69 ijab kabulnya 79 ijab kabulnya datang bulan. Secara akademis berarti lolos jadinya bisa dibuktikan. 79 itu tinggal 21 dan 21 itu batu juah da ululo bajak pada Jawi.
Di sekolah nampal yang terjadi bumerang hari kini, mangko sebagian anak awak banyak na nindak sanonoh di kampung, na nindak sandereh. Kenapa itu? Menurut Al-Quran, menikahkan orang sedang hamil itu tidak boleh. Tapi dek pambek mato orang banyak, lah dah ulu banyak pada Jawi ko, banikahannya. Mestinya kalau itu yang terjadi dinikahkan, nansi anak bajawai salam jauh ayah kau nak sepaci Al-Quran ini. Sebelum anak ang lain, awang tak boleh bercampur je isteri yang. Si isteri bitulah, sebelum anak kau lain kau tak boleh bergaul, walaupun lah hidup sebilik. Kebab itu, urangan sedang mengandung tu tak boleh dinikahan. Penantian anaknya lahir habis masa nifasnya 41 hari, diulang ijak kabur balik. Bukan suratnya diganti, diimbau sopak kuah ke rumah, tolong so menikahkan balik, ijak kaburnya balik, lah selesai itu. Itulah nan paling banyak hari kini beberapa negari, dah ulu banyak perjawi ko lah sama saja. Kalau ditanyakan baanan dah ulu banyak perjawi ko, apa penyebabnya? Penyebabnya anak gadis kini tak sunat rasu. Satu. Dan kedua, anak gadis kini lah diajar di induknya maunya anak yang dipatuhi oleh lingkungannya, maunya anak yang dipatuhi oleh orang tuanya. Akhirnya si anak maunya sendiri. Pada satu kali amak pai mengawani kawan nikah kawin laki-laki kap simpang gudang menggopoh. Ada dengar ada. Dari betik buah. Kerajo. Amak bau Buya Taharudin Angkuandah sebagai saksi. Karena Buya Angkuandah di bawah kami terlambat legak 15 minit tipu di Menggopoh. Langsung saya sekali na laki-laki ko diduduk anda ke meja usin. Sudah tu datanglah induk dari pihak perempuan ko, nyo ambil selendang gadang jarang, nyo raok nan padusi jena laki-laki ko baru. Ayo tarapo emak waktu tu takahiko ada orang siko. Alun jadi bininya lah, alun jadi lakinya lah bapak sabuahan. Kok capek caranya bisua. Akhirnya tak kambok lah muko induk-induk nama rawak tadi ambil selendang ke dia. Di hari lah berjalan jo kita mulai kecek Pak Kuah. Mulailah. Anak kecek Pak Kuah iliangan namboyang. Kak calon anak daro jo calon mempelai iliangan buya. Iliangan nambo. Astagfirullahalazim, 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 alazim la ilaha illallah. Kama maleh na padusiko kama ulang jalan laki-laki. Dia nyambe dek buya malalo. Kalau ini ada. Nang padusi kama baca istighfar. Nyambe dek buya malalo. Tanyuan lah anak dahulu gak sapatah dua patah kato. Laiko relanya, laiko reda dan segala macam. Jawab Pak Kuah, nggak perlu anak ditanyanya lah hadir siko. Kalau lah hadir siko berarti lah bisa lah reda untuk dinikahkan. Betul dia melalu. Tapi apakah dia sedang meranti sembahyang apa tidak? Apakah Pak Age itu ya padu siko berwakil budia untuk anda lalu pembulayan dan biasanya dan kece Kuah di luar basuang cabut negarinya. Apa tanya ambo ke Pak Kuah? Nan diwakili kita pakai pitu apa Kuah bar padu wakil itu tindaknya risiko kalau iyo bulia dipakai padusi itu berwakil bulia tentu tidak ada buya harus membaca istighfar barang nan diwakili perempuan nan berwakil itu nan ada apa nan tidak tentu nan tidak ada. Kau nyo duduk di siko. Kau tidak ditanya sahnya kau tidak. Ada satu perbuatan orang tua awak di kampung saya suat nan sangat menarik. Apa tu? Ketika anak gadisnya sedang berhenti sembahyang menyapunya di rumah, Al-Quran terletak di lantai atau di atas kursi. Kanyo pindahkan anak gadis itu berang induanya. Jangan kalau memindahkan nama selah kau tidak sedang dah elok.
memindahkan Al-Quran saja tidak boleh orang padusi kalau sedang berhenti sembahyang. Aiko untuk ejok kabul, makanya tasubihlah pak kuago, batanyo nan padusi. Lai sedang barasiah kau sedang sembahyang kini pihak, kironyo indah. Akhirnya pakailah cerita berwakil tadi. Lain namuah kau duduk kalaman kan, ke bawah tenda, supaya salam juga dia. Adik kau suruh duduk di situ mewakili kau. Akhirnya, yo tangih nan padusi ko ke bawah tenda, bajawe salam jo adiknya, dia tolong wakili saksikan ijak kabur pernikahan Uni yo. Uni ndak di rumah kini. Barunya anak nan wakil ko taruh kapak gua, ambo mewakili menyaksikan ijak kabur pernikahan kakak ambo biar nyo sedang ndak di rumah kini. Tanggung jawab maulang lafaz tobat dengan syahadat seperti nan kakau baca kini, tanggung jawab ya. Akhirnya itulah yang terjadi. Apa rasionya mendeh? Lah salapan anaknya gini baca kak so muncul kak sekali soal lulil. Begitu hebatnya kalau nikah itu yo sadang barasia. Dek karena anak sadang bakara olen nan dihantakan dek ayah jokot bah nikah. Makanya petaka-petaka lah nan terjadi di situ. Satu. Nan kedua, kenapa anak harus berasia? Karena besok kaijab kabul, nan laki-laki besok akan menerima kabul, itu anaknya sore itu si anak gadis, anak bujang, pai mandi taubat. Sesudah nyo mandi taubat, nyo salat sunat taubat. Sesudah salat sunat taubat, kau nam padusi baru ke ruangan tengah. Itulah yang disebut jo tambahan adai malam painai namanya. Di malam rumah laki-laki itu malam bayeh tu. Kalau bahasa piamane malam mencukua namanya. Membuang bulu baji kalau bahasa orang di Padang. Aikolah nan indak banyak kini. Kalau ada bana malam bainai itu hanya bersedagurau. Kalau dahulu indah nangka melaki enina itu orang nalah menopos. Mande-mande nalah menopos, nalah berhenti sembayang. Itu yang pertama diawali dengan bini mamak yang paling tua tu. Sebab ina itu adalah anti setan. Panangka setan tu. Kalau indak percaya wah si anan di kampung kini kok ada batang baringin agak jahit-jahit, batang kayu agak jahit-jahit. Ambil inai sekanggap campaan kaureknya. Begitu inai itu tumbuh, nanjak roh jahit-jahit tadi hilang so nyelemah. Painya ke makamanya ke pai itu. Itulah salah satu ciri khas perkawinan di Minangkabau nan kawak kunyah-kunyah jadi diskusi. Kemudian pai Maminang itu dari rumah laki-laki ke rumah padusi itu siriahnya 2 kabeh. Sakabek 3 balai limpan, salimpan 7 alai tampuk siriah papape. Kenapa 2 kabek siriahnya? Karena 2 kabek orang nang dipertemukan. Sakabek bako baki ayah bundo pihak padusi, sakabek bako baki ayah bundo pihak laki-laki. 2 kabek orang nang bertemu, tak ubahnya 2 kabek siriah dalam cara no. Kenapa siriahnya 7 halai salimpan? Kerana laki adik itu di limbagonan 7. Nampaknya adik, nampaknya agama di tubuh awak dan sadai duit gua. Apa namanya limbagonan 7? Awak dek tergoda selama kau berpisah adik jo agama di awak. Awak pakai ajaran Belanda jo Singosari, dipacahlah kaum adik jo kaum agama. Tapi nan laki adik tu PE perangai yang bos sedang mengari kini kuat tiap hari kuat. Tu adek PE perangai yang bos tiap hari kuat kamu tak bisa dipisahkan antara adek juga kamu. Sementara banyak kita masih memisah-misahkan. Tapi kalau ke dipisahkan juga tidak apa. Pipi tuanya. Kalau paku kacang balimbiang tampuruang lenggang-lenggoan bawa menurun ke sarwaso. Anak di pangku kemanakan di bimbiang orang kampung petenggangan tenggang nagari jan binaso. Itu pitua Minang kalam ilahi apa? Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara.
Orang nang bahasa limui, orang nalalo jagolah dalam bahasa Minang tak kalau makanan yang jago. Ayatnya apa? Ayat nomor 2 turun ke Rasulullah. Ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir. Jadi membedakan fatwa Minang dengan kalam ilahi atau firman ilahi Rabbi atau firman Tuhan atau firman Allah. Minangkabau meletakkan sesuatu pada tampeknya dan kak apa dia nambuko buto pambui lasuang itu terletak pada tampeknya. Apa ayatnya mak kati surah 39 ayat 39. Hai Muhammad, berbuatlah engkau menurut kedudukanmu. Nan kedudukan kau kecek tonalah kalau awak mampu bertanam lado, jangan ditanam lo jaguang. Jangan nak jadi juru tulikan tu wali negari lo. Nan posisi awak tak sinan lo. Awak posisi awak jadi sapamnya ilmu singkek segala macam. Tu nak jadi dosen lo. Itu nan salah. Tidak meletakkan sesuatu pada tampek. Sakapek 3 balai limpan. Nan 7 halai siriah itu sabalun Islam samparono. Ketika Islam lah masuk samparono, rupanya rukun tu 3 balai lah. Nan tubuh kita 5 nan 7 tadi, api, air, angin, tanah, samyak pasir kalam, manamu 5 nan 7. Rupanya tubuh kita ko 3 balai lah. Ampek dari ayah, ampek dari induk, ampek dari nabi, cik dari tonala. Include lah ke dalam perukunan nanti kau balik namun. Dari situlah ke ada. Kenapa sebut siapa apa? Karena orang nan Paima Minang itu tidak boleh memakan doang, tidak boleh ayahkan doang. Maka dipapek lah tempat siriah ko katurun dari janjang. Itu menurut Minang cara saya suat. Pinangnya 5 rukun Islam. Gambianya sampai 5 go Adam. Batampo membuat 5 go Adam. Ko pakampo membuat gambir. Mangkonya gambianya sampai 6 Sadah ini jauh jarak. Dipadik sadah ke kapuran salepah. Dipadik rancak-rancak. Ketika lah tiba ditampek orang nan padusi ko, awak kama Minang ko, lah boleh izin, dipituakanlah siriah. Karena awak ingin meminang anaknya. Terakhir, Malin Putih mengarang sangkok di karang di halaman. Cabiak siriah giliang lah rokok, nak sanang kami bapadoman. Limbatan daripada itu, lenggap ada yang kami bawa, minta dilihat di Pareso. Aluran siriah nak cabiak, pinang lah bagatok. Kan benar itu kata angku sawananya. InsyaAllah siriah kami cabiak, pinang kami gatok jawabnya. Dicaliak siriah lai 2 kabek batu. Dicaliak pinang lai 5 rukun Islam. Dicaliak gambir lai sampai 5 guadam. Dicaliak lah kapuran salapah siriah gambir tadi. Sadah tadi. Rupanya rata melenggok sadah tu. Tanda nak gadih nan padusi lai. Itu nan diteliti oleh 3 orang senior almarhum Baginda Upami, Khairul Harun, BHR Tanjung. Itu kejadiannya di Sunu tahun 61. Karena nan laki-laki ketika itu pai meminang ke rumah padusi. Tapi sampai di rumah padusi sadah korata, tanda nak gadih nan padusi lay. Turunlah pihak laki-laki ko. Main bau orang sampai di batai halaman. Sawantang ku tunggu ambo sawantang. Balari ke bawah. Aku itu baanyongku lay barane asah namua pulang ke rumah kawan-kawannya barane akhirnya babueklah perundangan kalau itu nang dibacol angkulah kemudian lain nang kami ndak datang kamari lain pihak padusi lah datang kemudian ke rumah nang laki-laki tabai tak tu salah parinci ketika itu. Barangkali sebagai pemantik pembicaraan cukup di situ. Awak cukulah berdiskusi, tapi tolong dibantu kalau suaranya kurang jelas deh mak ya Ir. Untuk sebagai bahan diskusi, alhamdulillah lah di jalan deh makati dan ambo mohon izin untuk maulang saketek dalam bahasa Indonesia mak karena Bu Rina meminta tadi mahasiswa kita ada beberapa yang memang tidak alun mengerti juga bahasa Minang. Saketek saja, kalau salah tolong mama koreksi beko. Jadi adat perkawinan di Minangkabau itu idealnya
pulang ke Bako. Berarti ideal perkawinan itu pulang ke Bako. Sudah tuh, namun itu untuk kemenakan laki-laki dinikahkan dengan anak mama, bukan kemenakan perempuan. Sudah tuh prosesinya yang pertama ketika akan pasangan itu batu tapaan. Artinya dilihat dulu siapa ayahnya, siapa mamanya, jadi jelas asal usulnya. Yang kedua ada prosesinya meningkek janjang. Meningkek janjang itu tidak boleh dilakukan oleh ayah kandung atau mama kandung, itu dari mama di kaum. Yang ketiga meminang atau menkhitbah. Meminang itu dari pihak laki-laki ke rumah pihak perempuan, karena nanti tadi dijelaskan konsekuensinya, kenapa harus dari rumah laki-laki ke rumah perempuan. Setelah itu nanti setelah ijab kabul ada namanya mandi taubat dan ada namanya malam bainai. Untuk sementara secara garis besar itu saja dulu, dan insya Allah kami di Mandeh Mancanegara nanti akan mengirimkan catatannya ke Manderina yang dalam versi bahasa Indonesia, karena tidak semuanya bisa kita jelaskan di sini, karena memang idealnya bahasa adat itu dengan bahasa Minang. Baik, Mande-mande serta bapak-bapak dan adik-adik mahasiswa, kita buka diskusi malam kini. Bagi yang punya pertanyaan silakan untuk raise hand. Sakete makati. Apakah maningke janjang jo manapiak bandua ko samo, Mak? Sudah tuh tadi tadi kan ada perubahan dari ketika dulu nan maminang itu pihak laki-laki, kalau kini Wak Calik kan di daerah rantau seperti Padang misalnya, Pariaman itu kan nan meminang itu dari pihak perempuan, dan mencari-hari itu biasanya kan di rumah laki-laki. Iko kira-kira Mak gitu. Perubahan Iko kok apakah memang itulah terjadi kini saja atau memang dari dulu sudah seperti itu? Kenapa terjadi dari rumah laki-laki ke dari rumah produksi ke rumah laki-laki? Karena rata. Oh iya, berarti itu penjelasannya. Mohon diulang penjelasannya, Mak. Sajak bilo ada perubahan dari meminang dari pihak rumah perempuan ke rumah laki-laki itu, Mak. Menurut penelitian bagi Nopami Khairul Harun BHR Tanjung, itu kejadian sadar rata itu tahun 61. Dari tahun 61 itulah mulai laki-laki dipinang oleh perempuan. Kenapa begitu? Karena asal sadar rata. Kalau dalam kajian agama, niscaya kata akal. Kata guru Mak, niscaya kata akal meminang itu dari rumah perempuan ke rumah laki-laki. Dia menelepon bapak cara hitbah itu meminang. Menjadi diteliti itu. Kenapa bagi Nopami meneliti? Karena di Pariaman itu sampai terakhir tahun 80-an, lebih 7 baleh wali Allah, termasuk Syekh Burhanuddin, Syekh Angkutakia, Syekh Angkusalia, Amatu Ayi, Angkusalia Pengka, segala macam. Niscaya kata akal meminang itu dari rumah perempuan ke rumah laki-laki. Karena menurut Al-Quran, bahasa Arabnya hitbah, meminang itu dari rumah laki-laki ke rumah produksi. Jadi karena meminang itu, kenapa ada uang japui? Kalau dulu nan ado tu tolong jabare di bawah tahun 50-an, nan tahu mak tu cocok perhitungan laki-laki je produksi lah pihak orang gaya lah sesuai. Itu kalau nan padusi nak capai barale, laki-laki padi nak masak, ditolong lah bareh dek nan padusi agak 100-200 untuk laki-laki.
nan padusi bintu tujuh nan laki-laki nak kini barale padusi padinya lu masak lai 3 bulan lai atau lu orang je bare puluh untuk silamaknya gak sekian bare bananya gak sekian. Jadi nan ado di dalam ada sabatang panjang hanya tolong dapur. Lu nado pitih le do, ndak tolong awang dapur do, tolong dapur. Ko ado coba dah antan enggak 10, ko ado karambian tagak 50. Takah itu dah ulu di bawah tahun 50 kata salah seorang orang tua wak. Itu kira-kira. Kalau dicari fenomena kini kan Pariaman kadang itu kan Mak. Itu kan lah baku, sepertinya itulah baku dipakai itu Mak. Apa bisa awak mengembalikan balik ke asalnya adat itu Mak? Karena ikut kalau bupatinya sepakai membuat perda, kalau ulamanya sepakai, bara bulan lampau kan viral. Laki-laki minta dijapui dek mamaknya 3 miliar. Akhirnya padusi bunuh diri kan. Itu kan bumerang. Sangat hal yang tidak disukai oleh adik. Ndak talok megapiti 3 miliar karena laki-laki kau akabri. Minta dia japui 3 miliar. Akhirnya bunuh diri. Jadi ada hal-hal tentang adat itu dan tentang agama yang berlebihan. Kalau 3 miliar ndak mau gua bayang-bayang. Salah mau duitnya ndak kasopok gaji 3 miliar tu kecuali maliang. Barana gaji lah. Taruhlah 10 juta sebulan. Setahun berapa bro? 120 juta. 10 tahun 1,2 miliar. Ini tidak dimakan-makan PT itu 10 tahun di dinas. Jadi kadang-kadang dipandang dengan dunia hari ini ada yang berlebihan gitu. Barangkali kalau bupatinya sepakat, ikut sampai ke Indopuro kok Painan banyak puyo Padang dari padusi ke rumah laki-laki. Nan murni dari rumah laki-laki ke rumah padusi hanya Kabupaten Solo, Kota Solo. Nan tahu mak Satyo Nagari mak jalan ke Patangko, si Junjuang saja dari Langki, Bukit Buah, Pulasan, Timbulun, Tanjung Lolo, itu sadonyo dari rumah laki-laki ke rumah polisi. Kalau di kampung Amak agak dua jo baru. Ada dari lebih banyak tu dari rumah laki-laki ke rumah polisi. Tapi ada jo cek entah di mana letak salahnya, entah di balo perendangnya, kurang padusi lo dan datang ke rumah laki-laki. Saya Preti, mahasiswa Burina, ingin bertanya mengapa di Pariaman adatnya berbeda dari daerah lain dan mengapa bisa perbedaan ini terjadi. Terima kasih. Nah itu Mak, jadi mahasiswa bertanya, Mbak aku Pariaman itu berbeda gitu Mak. Nah itu, ya Mak. Tapi sudah kita uraikan. Menurut adat Kabau, itu yang meminang itu dari rumah laki-laki ke rumah perempuan. Kenapa beda di Pariaman? Kejadiannya tahun 61. Ketika itu laki-laki ke rumah perempuan, tapi lantaran sadahnya rata, maka perundangan perhitungan itu batal. Angket sampai di jalan dikatakanlah oleh keluarga perempuan, asal lain mau pulang ke rumah keponakannya, berapa dia bayar? Kalau dalam bahasa Pariamannya barane itulah yang terjadi. Kalau yo akan berunding juga, angkul datang mudia. Pihak perempuan lah datang lagi ke rumah laki-laki. Akhirnya terbendalah ketika itu informasi dari Bagindo Pami dengan BR Tanjung itu 8 ringgit emas. Dan kami undang Bapak, Ibu, Serato Mande-Mande Sadonyo untuk kalau ada hal-hal yang ditanyakan selagi kita bersuo sama ahli sama ahlinya, sama pakarnya bana. Kalau nanti biasa di 3M itu murid Mak Kati nan memberikan
yang jadi narasumber. Kini Mbak Kati Bana dan kita undang. Jadi itu ada pertanyaan dari YouTube. Mau dibacakan? Tolong Mandarina bacakan, Mandarina. Iya. Ini dari apa nih? Oh, nggak jelas orangnya, maaf. Karano Hamidun, apo ada hukum adai, mak. Apo se hukum adai itu. Terkadang untuk menghindari cemeh orang sekitar yang membuat hal tersebut, akhirnya dinikahkan juga. Nah, Karano Hamidun ini bahasa sindiran nih, karena sudah duluan apa tuh kabau dari padati dari kabau itu mungkin. Nah, itulah. Semestinya ya kita jawab langsung. Semestinya ini dulu ya yang kita terima dari guru. Kalau terjadi yang seperti ini, itu yang laki-laki disuruh jalan. Dengan catatan ada perjanjian di kampung setelah hijab kabul. Dia tetap dinikahkan hanya untuk penutup mata ke orang ramai, ke masyarakat kita. Akhirnya laki-laki jalan. Setelah anaknya lahir, dia pulang lagi, baru nikah sesungguhnya. Walaupun anak itu dia punya dia. Hukumnya banyak negari yang membuat, ada kalanya mamanya nggak dibawa-bawa lagi ikut serta dalam adat. Ada juga, ada bapaknya juga yang nggak dibawa-bawa lagi di dalam adat. Jadi terlalu riskan. Nah, kalau persoalan tidak ulu bajak dari Jawi ini, makanya kita mengharapkan pra-pra yang akan lahir itu sunat rasul lah balik anak-anaknya, disunat kembali. Kenapa? Salah seorang mahasiswa Mamak Fida Morita dari Filipina, dia meneliti di Mamak yang membantunya di Sumbar ini, perempuan kalau tidak sunat, di saat libidonya naik itu dia mau buka pasak pintu sendiri dan turun rumah malam itu mencari sopir yang akan menambangkan dia. Jadi ini lebih berbahaya sebetulnya bagi kalangan perempuan. Makanya sebaiknya sunat. Terima kasih, Mak. Ada lagi pertanyaan dari Meidi Putra. Bukan pertanyaan, tapi mohon diulang balik, Mak, tentang isi carano. Nah, satu lagi tadi dari mahasiswa, ternyata ada hubungan kata beliau, antara menikah dalam kondisi tidak suci dengan keharmonisan rumah tangga gitu, Mak. Dan Salamukun tidak pernah dibahas bahkan oleh ulama katanya, Mak. Tolong mohon dijelaskan lagi gitu, Mak. Bahwa hubungan. Tidak banyak ulama lagi yang berfatwa. Jangankan itu, boleh Mama bicara agak lepas? Iya, Mak. Silakan, Mak. Boleh. Boleh, Mak. Sekarang Mama bikin angket 40. Mama lepas ke 4 perempuan, 10. Apa isi angketnya? Siapa yang beruduk? Siapa yang membaca Assalamualaikum? Siapa yang membaca Bismillah? Siapa yang berniat dalam hati ketika akan bercampur dengan istrinya? Coba bayangkan Mande, tidak satu pun laki-laki itu yang sempat baca Bismillah mau bercampur dengan istrinya. Padahal pernikahan itu Quran. Pernikahan itu hadis Nabi. Mau melakukan hubungan intim suami istri nggak baca Bismillah. Sedangkan kita aja makan baca Bismillah, minum makan Bismillah, mau berjalan pakai Bismillah. Ini pemahaman generasi hari ini terhadap adat dan budaya. Coba bayangkan, Mama pada satu hari ke Talak Mau. Sampai di tengah jalan, di Kajai namanya, ada orang laki-laki berantem. Anak dengan anak, akhirnya turun istri sama istri. Akhirnya turun laki-laki. Kata laki-laki yang bagian di bawah, arah ke Simpang Pek Kinali, dia mengatakan, awang entah nak bismillah entah buang sari kodoh. Coba bayangkan untuk bercampur dengan istri, kita mengaku orang Islam. Ini kan rumit ini yang terjadi. Nah, makanya perlulah kita coba kembali memberikan penjelasan ke anak cucu kita mana-mana yang mau kawin. Kalau persoalan Syriah itu 2 kabek.
Sirih itu 2 ikat. 1 ikat 13 limpan. 1 limpan 7 helai. Tampuk sirih dibersihkan atau dipapat. Kenapa? Karena orang yang berangkat pergi meminang itu sudah diberi perundingan. Kalau ini kata orang aku, ini kita jawabnya. Kalau ini permintaan, ini yang bisa kita jawab. Jadi sudah ada koridor yang diberi oleh Nini Mama si Pangka ketika orang melepas itu akan pergi meminang. Terima kasih, Mak. Ada pertanyaan satu lagi, apa nanti maksud dengan kapalo jamba itu, Mak? Kenapa setiap acara harus ada kapalo jamba? Itu tadi dari Rizky. Itu, Mak. Tidak semua negeri memakai kapalo jamba. Tidak semua negeri. Apa dasarnya ada kepala jamba? Kalau itu pertanyaannya, itu adalah ketika yang mau kawin itu penghulu, yang baru kawin, itu pakai kepala jamba. Tapi pada akhirnya ada orang yang pakai kepala jamba terus, itu sudah perkembangan, sudah kasus-kasus. Tapi mestinya yang pakai kepala jamba itu adalah orang yang sudah punya gelar penghulu. Nah, itu juadahnya beda. Dan tentang pesta Marapulai dan Anak Daro itu yang tidak boleh kurang itu kaliwati 3 piring. 3 piring kaliwati, 3 piring randang. Karena randang itu adalah penghulu samba. Penghulu samba. Karena mengacau randang, mengadon randang itu tulak raya. Tulak di tepi, raya ke tengah, tulak di tengah, raya ke tepi, begitu seterusnya. Apapun yang terjadi di dalam masyarakat kita, apapun yang terjadi di dalam kaum kita, apapun yang terjadi di dalam kita Samandeh, barundiang itu harus tolak raih. Jangan nang kalamak di awak saya. Apalagi kalau berunding dengan Nini Mama. Ada pertanyaan, ada nanyo bertanya, rupanya dari Mande kita, Mak, ada dari Mandepit di Florida, Mande Tati di Belando. Kita silakan Mandepit lebih dulu, ndak Mbak Mande Tati. Silakan Mandepit. Terima kasih. Bismillah. Mak Keti, iku balik ke cara orang di Pariaman. Lah itu karena juga baru lah lamona meninggal kampung. Kalau di Pariaman tambah tinggi pangkai, tambah tinggi rago. Itu nanti kena kini itu nan dokter neko. Nan harago di sabuk-sabuk sehari-hari ketika ambo ketek dulu ikut sama je mahar. Beda ya. Jauh bedanya. Kalau di negara Ambo dikurai itu mahar kok biasanya jo sepetagak peragai sembayang. Itu jadi beda. Itu pertanyaan. Malah Ambo tambah nek kapatang ko orang agam calon ke Pariaman na laki-laki nan dari agam ko padusi lah dokter nan di Pariaman laki-laki ko tamat SMA. Ambo jadi mama rentalnya. Tiba Ambo di Pariaman, rupanya minta japuit 85 juta. Ketika Ambo tanya, lai kok hadai kesamu dipakai limbago kesamu kita tuang, lai. Dia ada di kampung kami, di Kurai, jo 5 jorong di segala macam di Bukit Tinggi Agam. Kok tak kai koloa? Oh, ndak bisa. Kami payah. Bago sama hai itu anakku, ndak bisa dikurangi. Kalau bago leh. Oh, kami payah menyekolah anak kemenakan kami. Banyak biaya penyekolahannya. Alhamdulillah aku. Nan anak kemenakan aku SMA jongku. Nan padusi kau lah dokter lah dinas kini yang kuat. Ayo ndak bisa kami jadi adalah beberapa orang ini Mama nan tidak bisa tolak ansur gitu. Iko yang terjadi pada masuk ini itu. Iya. Kalau itu langsung aja kan aman juga dari itu. Di payung gua lagi masih bisa sudut. Iya. Jadi anak kemenakan nantinya ayo. Iya. Jadi kini anak kemenakan nantinya ayo. Mas, pi sampaikan tuan diri petang. Iyo, itu nan shock ambo mandanga sebantaku.
dek 3 miliar bana. Atu cie lai cia namang request untuk bahasa Indonesia tadi itu di awal acara ke mahasiswa. Oh, karena banyak mahasiswa kita nan alun apa Dari multi luar, jadi banyak dari luar daerah ya. Iya, minat. ada yang dari Jawa, ada yang Yo dari yo. Wah, Maklum ambo. Dek karano mandanga aku namanya penceramahan ko ndak do nang kasalasuh dalam bahasa asli. Jadi sambil ya baraja mandanga baraso. Ini Mas ambo surang ko ha. Duduk di Florida, ndak sadar baraso ambo duduk di Florida. Rasanya dibantu laweh aja mandanga mak kati muka. rasa di kampung di rumah gadang. Rasa di rumah Linda Zubir ya. Mbak Amak kati. Kakek di rumah Linda Zubir. Itu rumah ambo juga tu mak kati. Saparwi. Iya, ambo naman desoko di rumah tu tu. Iya. Ambo nang gadang malaga lo, Wak. Malaga. Iyo, tahun lalu rangan tu. Jadi mudah-mudahan Mak Kati bisa aja naik rumah gadang ambo di Florida, di nang Katibo kok lagi. Amin. Kok lagi ke Florida. Iyo. Terima kasih. Jadi itu tu pagi Minggu ko ha. Lupo. Salamu Mak Kati mengecek tadi itu, enggak sadar rasanya awak duduk di rumah gadang jo. Tahu di rumah ketek di Florida. Terima kasih. Abo kan agak paling apa bende? Agak paling banci dah. Ada gubernur, ada wali kota, bupati, nama cerita ada je bahasa Indonesia tu yang bawa kutuk. Sakit paru yang bolehnya tu. Apalagi pakai lo bahasa Indonesia nandak jelas tu. Samo awak itu Mak Kati, samo. Ibu-ibu di Minang gini, ibu-ibu muda, maja anaknya je bahasa Indomie. Iyo. Kamana kamu tuh nak pada lari juga, nanti pelabuk kamu. Malas mama melihat tunyo. Alhamdulillah di acara seminar-seminar tinggi kepala daerah malah ada ahli adai. Agai ko ha. Alhamdulillah aku membanggakan seketik ko nyak sanang je ti Mak Kati. Aku orang Korea dan cik ko nambah bahasa Minang. Tok lo lah itu entah mengarati orang nawak sabui entah hindak. Anu lah sang ini kirim surat ke pemerintah Bukit Tinggi itu. Tak bisa kirim surat ke Mak Kati. Ambo nan harus gerak jalan ke Bukit Gulai Bancah tu. Ndak kata silakan. Terima kasih. Jadi wali kota Bukit Tinggi itu Herman Sapar nyoba cerita tentang BAM Melasan Tiang. Tapi ketika BAM tu diajar aja bahasa Indonesia, tidak kan sobok-sobok doh. Mambana boka Pak Herman Sapar, jo Pak Sekda tu, mertua Matias Manto tu, buwe lah buku bacaan bahasa Minang Pak. Indak kan bisa-bisa nak pada jadai kalau jo bahasa Indonesia doh. Alunya sampai gini leh. Ikut nanti jadi sulitnya tu lah. Terima kasih Mak. Ada sakete Mak Mas Bananyo dari Balai Bahasa Kapatangko lah menginisiasi untuk magia pengajaran-pengajaran tentang Minangkabau, masuk sastra lisan dan lain-lain itu akan bekerja sama jo pemerintah daerah di kabupaten dan kota. Dan itu insya Allah programnya dimulai Februari. Ketika itulah dijalehan oleh Kepala Balai Bahasa di Pedang TV. Mudah-mudahan program itu berjalan dan bahasa Minang, ada budaya Minangkabau itu bisa dijalehan dengan bahasa Minang. Insya Allah Mak. Itu dari Balai Bahasa. Salah satu nama kecewakan tuh, amak kan tim gubernur membidai ada bahasa isyarat. Ketika amak minta tim untuk penyusun buku bahasa Minang, anda nak doh. Padahal gubernur, kan lain nonton mana nak. Lain do ibu-ibu bundoko nonton mana. Film membawa yang terakhir. Sebagai angkuhan di dalam film tua pensiunan guru SD ingin membangun nagari, jual hadiah dari sabun yang diharapkannya.
Sementara gubernur punya kebijakan, punya fasilitas segala macam. Indak jo muah membuat itu do kecilnya dan anda do. Anda sakit do. Mudah-mudahan lah do nama nyampe nama tanggung jawab ngecek do. Silakan Mandeh Tati dari Belando. Silakan Mandeh Tati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mak Kati, mohon maaf Amboko orang rantau dari Bandung ke Belando. Jadi bahasa Belanda, bahasa Minangkabau tidak pantas. Alai pasubuk Suryadi di Belanda. Josia, Suryadi. lain sekali-sekali kalau ada di event yang gadang, seroman event pasar malam atau tong-tong lain basobo, insyaallah. Amo mohon maaf. Terima kasih waktunya mendekati. Dan amo katanyakan kan adat ambo walaupun gadang di Bandung, gadang di perantauan, ambo sangat cinta ke kampung ambo. Jadi ambo kinto balaja, banyak balaja. Di mana kampung? Kampung di Bukit Tinggi, Koto Gadang, suku ambo Koto. Dakek je orang mentolaweh tadi mah. Oh ya, oke. Dan karena mau tanyakan, kan kita orang awak memegang adat, ya adat kita junjung. Tetapi apakah kalau misalnya adat itu membarekkan orang saroman dalam tadi penjampuan, maka kok tetap dipertahankan atau tidak ada persetujuan atau untuk agar memudahkan jangan terjadi sampai kejadian yang kita dengar waktu kemarin ini Pak Katia. Itu nan ado di dalam hati ambo. Kok ini orang sama-sama cinta, yo, kok di pasuli, di pagadang piti panjamputan itu nan akan membuat orang sedonyo tercengang. Sedangkan agama memudahkan. Cukup dengan sare misalnya seperangkai alat sholat gitu. Itu nan ambo tanyakan, mungkin salah bertanya tetapi itu nan ambo nio tanyakan ke Mak Katia. Wassalam. Terima kasih. Dan sebenarnya ke itu bende. Pada prinsip agama namanya di dalam Al-Quran hidbah. Hidbah itu meminang dari rumah laki-laki ke rumah padusi. Nah, tumbuh kasus tahun 61 dari rumah padusi lagi ke rumah laki-laki. Tapi nyondak balik dan iku menjadi tiruan. Kalau bahasa piamannya, iku menjadi janak batu dinya. Tak bisa dirubah. Akhirnya terjadilah hal-hal mantua tu. Dan ketika ambo jadi nenek mamak rental dan ambo baca tadi, ambo pergi meminang dari rumah kurang agam, pergi ke Pariaman, dimintanya 85 juta. Anaknya tamat SMA, nyo bangga tu lemah, lebih piti menguliahkan kemanakan. Sementara nan padusi tu nan mendatang itu nan skampi siriahnya nan ambo bawa tu ada dokter dinas di Musaki M Jamil. Coba bayangkan. Makanya tadi lawak mulai, kalau ndak kuat Bupati merubah iko, ndak didudukan seluruh ulama di Kabupaten Padang Preman, iko ndak akan mungkin merubah. Tak masuk Padang sampai ke Bumi Teluk Kapuang. Karena Padang Lamo tu, Padang Pariaman Lamo tu kan sampai ke Bumi Teluk Kapuang. Iko lah mungkin dorongan surat dari rantau jo sangat perlu untuk kampung supaya ada sakit kirim salah surat ke gubernur, wali kota, ke bupati itu tidak pakai. Nah, surat itu kan sampai je pulang ke sampai je ke Mato Sekda. Jadi ada usulan-usulan. Sebab beri maaf doang, beri maaf. Orang tidak banyak memperhatikan itu kinilai. Mengarek pusik tidak diperhatikan, minta izin karek pusik tidak adolai. Mestinya mengarek pusik pun itu minta izin. Berang Buya Hamka Kambo tahun 76 tu. Memutus pusik orang tu minta izin. Akhirnya bidan tidak boleh dinyolek. Kalau masih beragama Islam, karek pusik itu saudara namanya. Kalau saudara tu
harus minta izin pakai akad namanya. Ambo karek pusi anak kau itu karek lasus, baru bisa dipotong gitu. Kini tidak dipakai orang lai, kadipangan ajaran pemurtatan dari Yahudi kok kan sangat merajalela di Indonesia kok kini. Sudah tu ibu-ibu tidak pemalu le dok. Bagus tidak pemalu. Di dalam filosofi Minangkabau, guno pakaian palampok tubuh, guno pakaian paninnya malu. Lai tahu bunda, tanyon jo bunda ir tu, jo mandeh ir tu, padu si bunda kandua masuk kafe di Kota Padang gini, minyak mama masuk kafe na lampu banyak tu. Coba bayangkan, takkah itu parahnya ada dipahami orang kini. Dek kano dinyo ndak tentu, ndak candunya para jada itu doh, atau ndak sunai, atau ndak segala macam kan banyak interpretasi dari kepala awak jadinya. Bundokan doang masuk kafe. Untung mandai-mandai bertukar nama kok bundokan doangnya kalau tersinggung lah kok mah. Bundokan doang masuk kafe. Baalai mandi caro majanya. Kalau ndak turun tangan lah secara fakta, secara nyata gubernur, jauh bupati oleh kota, nanin ada awakku ke kota Bapunah bendo. Ambo pesimis ambo sampai kini lah mulai berapa bulan gua, ambo ndak optimis ada aku bisa maju dah. Ada aku bisa berkembang lagi kalau ndak ada buku bacaan dan bahasa Minangkabau tu. Pernah ambo contohan ke gubernur bantu aku. Pada satu kali di pagi nan sangat elok, Kak Kancie pamanuang di Batu Gadang menupang dagua memandang ke teh batang cubadak. Di batang cubadak tu ada buah cubadak na lampiang masak. Di balik buah cubadak na lampiang masak tadi ada dulu tabuhan gadang. Ampiang sabo gadangnya je cubadak. Kancie manggua-anggua menceliak tabuhan tadi. Tak kajui dia harimau dari belakang. Aku marah sakiden. Kamang kelari. Jangan banyak cari tuang tak baca lihat ke kalau kau menunjuk so Kancie kan. Jangan banyak cari tuang berang nenek moyang dan kau kau ada sarang punya tapuh nenek moyang. Hah? Rancak bunyinya tapuh aku. Oi, sampai sorak dia kasih junjung je bagara-gara kalau tapuh aku dilokok. Tak boleh lokok. Ada makanan. Pun tak payang lu. Ajih, dan pai. Kalau ada je dan sikonya berang kada meko. Pai lah Kak Kancie kok. Alancie, alun, alancie, alun, alancie. Tak terangan sorok Kancie le. Cuba bayangkan nyotapuak je tangannya dek harimau. Tapuhan dan sangat kadang tu sekarang pukul kaki pinyange. Pisange. Dua dapat ilmu tu bunda. Ya nak? Mande. Ya. Mandeh, Mak. Mandeh ya. Oh, dapat ada yang cak mana mandeh lah. Kalau budak kandung masuk kafe gini. Yo kami di Mandeh Mandeh Minang Mancanegara ada dua membiasakan berkomunikasi dalam bahasa Minang walaupun satunya alun pandai, tapi itu tujuan kami untuk mengecek berkomunikasi dalam bahasa Minang di Mandeh Mancanegara. Isu abo buen serak bari kuniang cik di bagian ke bunduk Mandeh Mancanegara kok. Abah lo barang di rantau tu pakai serak bari kuniang lo. Alhamdulillah. Yo. Assalamualaikum warahmatullahi memuji menyanjung kepada Tuhan memuji kepada Tuhan menyanjung kepada Nabi diganjur langkah dari tengah samu menyanguah keilaman menyunsung merapulai ke ruangan tapi kemudian di puncak bukit patah sadahan bakulayan pun yang bareh kerana kunik penyerak merapulai di halaman anjui tempuruang dari ulu panuh barisi macam haji untung anak Allah sejak dahulu barulah kini ditapati Ciupiak si Sarianti berbaju kudara hijau. Lapan nek kami dek menanti lepas saja lah nek meninjau. Pandai amu tu untuk mandai. Masya Allah. Masya Allah. Iko nantaraga ambo mendengarkannya. Ini ambo lah membuat pantun. Sedang editing lah baru 2000 sudah. Pantun yang membuat tu pengganti saya yang malam je berapa?
Seiring malamnya barabah, malam lalu barabah mandi. Itu pantun Melayu namanya itu. Akinilah mau gue 8.000 dan aboidit lah hampir 2.000 gini tuh. Modelnya bantu aku Kato pitua pundokan doang warih dari keluar sampai kini berpakai jo. Jo salam sambah dianjuang lila jemaah banyak-banyak pembukaan dari jo bicara. Model-model tuh. Ada ampe katanya ampe pesako dari tiga luar berpakai jo sampai kini. Jo salam sambah diangke lila jemaah banyak-banyak. Jo salam kaji disudahi. Itu untuk penutupnya. Allah 8.000 gue. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Kapan bisa dipasarkan? Bilo. Siapa yang mencetak kau mendeh? Pitih lu lain. Oh, Masya Allah. Oke. Masya Allah. Sayang banget kalau indah. Ya, sayang Allah. Ada cetakan buku yang pertama 5.000 pantun. Soto apa tu? Hampir sama je tafsir banyak. Itu Pak Lizo nama cari yang biaya tu mah. Oh, ketua umum IKM. punya. Nah, nanti mande 3M nama usahawan le mande. Kalau ibu piti beli bare mande kau nak wari tolong bodoh. Rancak tu. Dicarian nanti mak kati. Amin. Aku lah projek leko supaya keluar pantun-pantun Minang dak apa Iya. rancak gubahan. Ada jo si orang Hawaii University atau jo warga Minang di Hawaii. Ada si Rina anak Morolabuah si di sinan, nyo santiang nyo buat randang le baru si Rina namanya. Suaminya angkatan laut federal. Nyo lah ala pindah warga. Tapi nyo orang Morolabuah. Jauh main makasih. Mandepit tu nyo, tahu dia Florida. Di Florida tapi di Hawaii. Dia di Hawaii. Oh, Hawaii Jauh Amerika tu jauh sangat. 8 jam kalau dari Florida ke Hawaii 8 jam tuh. Kalau ke Polynesian itu sekitar 6 jam tuh. Florida sejauh-jauhnya dari kampung. Kalau California bagai ada kek seketek. Aku Florida Yuwana Dujung, selatan Amerika Utara. Alhamdulillah Mandepit, Mandetati, terima kasih. Sudah tuh ada beberapa pertanyaan karena acara kita kok kan juga didanga de pandangan radio Gebu Minang. Ada pertanyaannya tentang ABSSBK sudah hilang. Jadi di zaman now gitu. Iko salah tia sebenarnya mak gitu. Salah pemuka adat kah atau pemerintah daerah dan bahas solusinya? Itu pertanyaan yang pertama. Banyak capek bananya. Tidak akan berubah nasib sesuatu kaum, tidak akan berubah nasib seorang manusia kalau tidak dia sendiri yang merubahnya. Berarti nan salah tu ayah hinduanya. Kok anak dia aja makan berjalan, awak mengecek jo ada bahasa disara. Induk salah pertama. Nan salah jolong awal panah ya jo induk membuat anak tak pakai bismillah. Baca tele jo kok kaji sona panahnya leko. Jadi nan salah pertama tu induk jo ayahnya. Tak akan berubah nasib suatu kaum kalau ndak inyo nak merubah. Itu dia lo pemerintah. Cuma bupati jo wali kota jo gubernur ko untuk secara global perlu bantuan-bantuan inyo melalui LKAM, melalui organisasi-organisasi sosial supaya tetap eksis. Itu iyo jo bukan indah. Tapi kalau induk anak nama merubah, guna pakai pembungkus tubuh ada nang gadis-gadis gini. Menurut bahasa adat, bahasa agama, guna pakaian penindiang aurat, guna pakaian penindiang malu. Dek nang gadis-gadis kini, guna pakaian pembungkus tubuh. Kalau guna pakaian pembungkus tubuh, tentu sama bantuannya, barang yang dibungkus je pembungkusnya. Untuk lapik sagan. Jaleh bukit jelurahnya, tapayang tanjung jelikunya, nampak mana kelok jo ngarainya. Kalau dahulu indak guna pakaian penindiang malu. Kalau guna pakaian penindiang malu, banyak kain di Bali supaya malu tertutup. Tapi indak itu saja, malu mamak juga tak lampau.
Awak kapai menyanguak ke rumah kawan di 10 rumah dari rumah awak atau 1/2 kilo dari rumah awak. Kapai menyanguak melapor ke mak mau kapai le mak, kama pipi tak ziah. Marilah kau dulu ba aku iko baju kau nak. Ndak salah pitulu iko pai tak ziah do nak. Mamak kandung kau di sini tu nampak yang tua malu kau jo mamak kau ndak. Tak cacik mamak kau dorang deh kena tu endo melano bantu aku nyoy. Pai menyanguak tak ziah salah pitulu dan nyelake. Ndak mengerti orang gini di rumah tangga hotel mande. Lah, Ya, terima kasih Mak. Sudah tuh ada pertanyaan Cek Lai dari Pandangan Radio. Nikah dalam kondisi haid iko apakah menyalahi adat atau menyalahi agama? Karena di dalam rukun nikah tidak ada mengatakan bebas dari haid. Itu pertanyaannya Mak. nak nyojo kajian tasawuf dicari kau nakan. Nyojo kajian lajo Arab jo. Kalau kajian lajo Arab ndak sosok beri maaf mak. Kalau kajian lajo Arab, kaji nanti kata di nama bacaan tadi itu, ndak ada di buku nikah tu niscaya kata akal anak dinikahkan sedang bakara oleh ayahnya. Tu kajian tasawuf tu kenakan. Tentu dia awak amal awak dan salah, tentu dia awak amal awak yang betul. Ndak sekadar kalian larang diikut dibuat 40 pahala, ikut dibuat 70, ndak itu kajinya rekan. Kajinya tu tauhid. Tentu dia awak barang salah tu jadi pemurah-murah. Kalau tak agak bercakap serang letang bulan salah kawin ndak masalah man dah lebih berang. Kalau ndak dipakai ndak bagai dah man. Tapi lah kami teliti gugat cerai 300 nang petang kuah apa dusi gugat cerai mah. Karena jodoh ndak ada tersurat dalam buku nikah dalam Al-Qur'an guys. Cuma pekerjaan diredai Tuhan tapi sajak di murkanya walaupun halal bercerai itu. Min padusi minta cerai. Karena jodoh. Ikut sama hati wak gini orang beragama kok kadang-kadang pemurah-murah. Payah bundo, payah mandeh ambo kini. Apa payahnya? Mahasiswa ambo dari Bosnia. Indikasi dari pola salat yang dilakukan oleh orang Indonesia hari ini tidak patuh terhadap Tuhan, tidak patuh terhadap pemimpin, tidak patuh terhadap dirinya. Ini pemurah-murah agama orang ini. Ikut yang terjadi. Jadi andaknya jangan dicarilah pembenaran-pembenaran. Uku aja logika kemenakan. Awak sedang bakara, ijo kabul tibo dari ayah. Jo kalimah tauhid tu, jo khutbah nikah tu, ba'ara suati awak sedang bakara. Nama-nama salah. Kalau dia dah boleh ada dalam kaum atau dalam agama dulu. Baru bertanya bentuk tadi itu. Amak pernah berdebat dengan Buya Darwas. Amak minta ke kantornya bercerita adai. Pertanyaan mah ndak tentu le do. Nam paling parah tu nambah sulit di meja aku. Ndak satu muncul batinnya kau mengecek do bundo. Mande. Terima menikahi anak kandung bapak nyo catat di meja tu. Nan satu muncul cuma tosonya. Batinnya ndak satu wallah nawaitul kalbu. Niat itu terletaknya di hati. Sementaranya nikahnya baca di tertulis di Indo aku takut kesalah apa surat ini teme jausin. Aku terima menikahi anak kandung bapak maharnya seperangkat alat salat tunai. Kah jodoh. Babaco ndak batin gua ndak satu ngecek loh. Mana kau cakap terus sama aja zina tu. Kecek saksi antara sambayang lo saksi kau nendak sah. Iko kami di Mandeh mancanegara ko kan lah bue ado program Baraja Adai. Namun nan Baraja Adai itu kan baru mandeh-mandeh di Siko ba acaronyo supaya iko ko bisa pulo menyentuh ke anak-anak muda atau kami aplikasikannya di lapangan kaji-kaji adai nanlah mulai nanlah di DPN tuh itu satu. Yang kedua ada sakete berhubungan jo perkawinan jo soal tabie. Kalau tabie zaman dulu tuh nan sabana tabi itu
kalau kini kan rancak sesadoe ragi-ragi. Kalau dulu kan dari kain-kain tapi aturannya gitu mak. Tanya di kampung Ambo kini lah adonan membuat tabie tapi apanya mak apa pedomannya untuk membuat tabie itu alun jaleh bana gitu mak. Terima kasih. Tabi nan disuuk kita pelaminan itu adalah tabi paco-paco. Apa maknanya paco-paco nan dikelingkung oleh warna tiga rupa tu kuning sirah hitam. Nan paco-paco tu simbol masyarakat awak, simbol anak cucu awak. Sajak dari kain yang paling mahal sampai kain yang paling murah ada dalam tabi itu. Itu kiasannya kehidupan kita masyarakat. Sajak nam paling kayu sampai ke nam mansai. Sajak dari nam bodoh pangkat tujuh sampai ke nam cadia S7 lo. Pangkat tujuh lo cadianya. Jadi itu simbol masyarakat. Nan dilingkung oleh kuning sirah hitam. Simbol adat. Kenapa kuning sirah hitam? Dek karena itu adalah ilmu masuk saisua. Hai si membang kuning, hai si membang sirah, hai si membang hitam. Maka perlulah warna itu dipakai untuk supaya setan-setan kau pengaduan. Itu gambarnya kalau tentang pelaminan. Kalau tentang majana muda-muda, ba'alo langkah, ndak bisa agak kadang rangkuah tu doh. Puwe saya dulu libatkan sama mereka. Kalau nyo santiang mereka, kalau ketujuh nyo masuk seseorang. Nampak raja adai kau tak diajar-ajar. Nampak raja kamu, kau mah raja adai kau. Baraja adai pasti baraja kamu. Kalau baraja adai pasti baraja tasawuf. Tak bisa adai ku dicari jo adai sajodoh. Awalnya sepakai adai pasani sarak. Sarak pasani kita bulah. Sarak mengato adai memakai. Itu tak bisa dua hal itu. Alhamdulillah. Terima kasih Bana Mak. Terima kasih Allah hadir di malamku. Magiah pengajaran ke kami pencerahan ke mande-mande Minang mancanegara sarato mahasiswa di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas. Mudah-mudahan di lain waktu mungkin kita balik dengan pengajaran-pengajaran lain dan insya Allah di 2024 insya Allah bidang adat akan menghadirkan program baru dan insya Allah akan lebih kalau bahasa Minangnya lebih menggigit dan tunggu mande-mande kami kami hadirkan di 2024. Nah, terima kasih Sadoy kawan-kawan salah satu mahasiswa nan lah hadir. Terima kasih banyak, terima kasih ke Radio Guru Minang nan lah bekerja sama dengan 3M dalam setiap program Mande Majer. Sebagai pembawa acara, mohon maaf atas segala kesalahan orang kacimpung pamenan mandi lesian pamenan lalok warih dek datuk nan baduo kok kurang tajajak maaf tok uko jojak lah baswo jika talantong dek kanayak jika talendo dek katurun ampun diminta kanan satu maaf kapadonan basamu samu bania itu kanan bayi kini ditutup ado Sambong Pulau insyaallah di bulan atau tahun muko. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.